Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hidayah Media Official? Semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepahaman agama kepada kita semua dengan tetap terus melakukan semangat belajar yang sungguh-sungguh. Sahabat Hidayah Media Official, kali ini saya akan menyampaikan tentang doa menempati rumah baru, lengkap dimulai dari kita mulai masuk, melihat rumah kita baru sebelum masuk dan sesudah masuk di dalam, kemudian amalan setelah kita menghuninya. Dan menurut para ulama, berdasarkan hadis-hadis Nabi, doa diyakini bisa membuat hunian tentram dan berkah, karena rumah yang baik juga akan memberikan aura yang baik buat menempatinya. Baik sahabat semua, yang pertama ini semua saya akan sampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi dengan sumber-sumber kitab lengkap. Yang pertama, pas kita ada di depan rumah baru kita, ini berlaku untuk rumah baru yang baru ditempati ataupun juga rumah yang baru dibangun. Misalnya kita ketika membangun rumah ini, kita kosongkan rumahnya, kemudian kita isi. Nah, itu juga bisa diamalkan doa ini. Ketika kita di depan rumah kita, depan pintu kita baca doa Masya Allah la quwata illa billah. Semua kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kemudian kita buka pintunya, pertama kita masuk kaki kanan, kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka khairal maulazi wa khairal makhraji bismillahi walajana wa bismillahi kharajana wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu atas kebaikan rumah yang aku masuki, kan? Dan kebaikan rumah yang aku tinggalkan. Dengan menyebut nama Allah aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Nah, kemudian setelah ada di dalam rumah, baru kita membaca A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan, agar kita tidak diganggu setan, aman dari gangguan setan ketika ada di rumah itu. Kemudian tidak sampai di situ, ada lagi setelah kita menempati rumah itu, makanya disarankan kalau pindah rumah itu sebaiknya siang, jangan malam, karena ada beberapa amalan ketika menempati rumah baru itu yang harus diamalkan, ada kaifiatnya. Bagaimana kalau kita menempati rumah barunya, misalnya pindahan banyak yang mengantar dan lain sebagainya. Nah, itu kita siasati dulu, kita pindah dulu di awal. Bahkan orang tua dulu menyarankan ketika kita pindah rumah, yang pertama harus dibawa itu bantal dan beras. Bantal dengan simbolis agar kita betah di rumah, nyaman tinggal di rumah itu, tidak ada gangguan, tentram, enak. Dan juga beras agar rezeki kita lancar ketika kita menempati rumah itu. Nah, ketika kita pindahan, diharapkan jangan orang lain dulu yang masuk, tapi kita dulu sebagai tuan rumah yang masuk dengan membaca doa yang seperti disampaikan tadi. Kemudian ada juga amalan yang dibaca setelah sholat isya sampai pelaksanaan syukuran tiba, agar acara yang digelar menuai berkah. Misalnya kan kita harus syukuran rumah itu kan disunahkan, bahkan kalau di mazhab Syafi'i syukuran rumah itu dianjurkan, ditekankan. Kita syukuran nih, misalnya ngundang tetangga dan lain sebagainya, ngundang ustadz yang mau mimpin. Nah, yang punya rumahnya itu setelah sholat isya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhu absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala apa yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian setelah itu kita baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Kemudian membaca Al-Fatihah 3 kali. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sampai selesai waladhdallin. Kemudian Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah sampai selesai 3 kali. Nah, setelah itu ditutup dengan doa agar rumah atau tempat yang baru dihuni diberkahi dan dilindungi Allah dari gangguan setan dan gangguan jin. Seperti ini doanya. Allahumma ya man faraqal bahra li Musa bin Imran
wan naja yunusa min batnil hut wa sayyaral fulka liman sa'a ang talalimu bi adadi qatril bihar wa dzarratil rimal ya khaliqa asnafi ajaibil makhluqat as'alukal kifayah ya kafiya man istaghfah ya mujiba man da'ah ya mukila man rajah antal kafi la kafiya illa anta ikhfini syarra ma akhafu ahdar wamla manzili hadza khairan wa barakah wa salli ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kemudian kita tutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kurang lebih, ya Allah yang membelah lautan untuk Musa bin Imran dan yang menyelamatkan Yunus dari perut ikan besar, yang menjalankan perahu kepada siapapun yang dikehendaki. Engkau mengetahui jumlah tetesan air laut dan satuan-satuan kerikil. Wahai Zat yang menciptakan beberapa macam keajaiban makhluk-makhluk, aku memohon kepadamu kecukupan. Wahai Zat yang mencukupi hamba yang meminta kecukupan kepadanya. Wahai Zat yang mengabulkan hamba yang berdoa kepadanya, yang mengampuni hamba yang mengharap rahmatnya. Engkau maha mencukupi, tiada yang mencukupi selainmu. Cukupilah aku dari keburukan sesuatu yang kukhawatirkan. Penuhilah tempatku ini dengan kebaikan dan keberkahan. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi dan utusanmu, junjungan kami Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarga serta sahabatnya. Dengan ini berarti kita sudah iqrar sendiri, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari rumah baru yang kita tempati. Insya Allah ini juga sumber-sumbernya sudah jelas. Insya Allah rumah kita akan aman dari gangguan jin, gangguan setan, dan masalah-masalah yang mengganggu kita ketika kita tempati. Nah, setelah itu jika mau syukuran, jika ada kelebihan biaya, kita boleh kita undang tetangga, kita undang kiai ustadz untuk memimpinnya. Kalaupun tidak ada, kita menahan dulu, nanti kalau sudah ada duit boleh. Karena dengan itu kita sudah berdoa kepada Allah dengan kaifiat-kaifiat yang tadi disampaikan. Insya Allah semuanya niat mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab.